Oke, kita lanjutkan dengan kuliah kita. Kali ini kita akan berbicara mengenai deret pangkat ya. Jadi sebetulnya pernah sebentar pada saat kita ingin mendefinisikan fungsi eksponensial. Nah, jadi kita bicara khususnya di sini deret pangkatnya untuk fungsi kompleks ya. Deret pangkat itu dengan pusat Z0 itu mempunyai bentuk Fz sama dengan penjumlahan dari 0 sampai hingga AN-nya adalah bilangan kompleks, Z-nya itu variabel ya, dikurangi dengan Z0 suatu bilangan kompleks juga pangkat N ya. Jadi dalam bentuk panjang adalah Fz sama dengan A0 pangkat 0 jadi hilang ya, hilang dari A1 Z min Z0 A2 A3 dan seterusnya ya. Jadi ini yang disebut sebagai deret pangkat karena memang mereka berpangkat begitu. Nah, jadi ini tadi kita lihat contohnya yang paling sederhana adalah dulu di SMA kita sudah pernah, yaitu deret ukur itu ya, 1 plus Z kuadrat dan seterusnya. Nah, untuk bilangan real kalau Z-nya itu sama dengan X, kita tahu bahwa fungsi X seperti ini itu akan bisa ditulis hasilnya adalah 1 min X, dan ini hanya berlaku kalau harga mutlak X itu lebih kecil 1. Nah, kita akan melihat bahwa bilangan kompleks tadi, deret pangkat tadi di bilangan kompleks ini, yang di atas ini, itu akan juga hanya berlaku kalau Z-nya lebih kecil dari 1. Dan kita juga akan melihat nanti bahwa deret ini sama dengan 1 per 1 min Z ya, jadi bentuknya sama persis dengan yang real. Nah, daerah konvergensinya, jadi kita sudah melihat tadi bahwa deret seperti ini itu tidak berlaku untuk semua Z ya. Z yang mana itu bisa dicari melalui formula ini ya, yaitu suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya, diambil limitnya, dia harus lebih kecil dari 1 ya. Jadi perhatikan di sini Z itu bisa dikeluarkan ya, jadi karena dia tidak memuat N, tetapi semua yang ada N-nya harus kita cari limitnya. Nah, di buku referensi menggunakan formula yang lebih umum, tetapi saya kira kita tidak perlu, jadi cukup kita menggunakan formula ini saja. Nah, daerah konvergensinya itu pada umumnya nanti akan berbentuk seperti ini. Ya, seperti ini. Yaitu berlaku bagi Z min Z0 lebih kecil R, dan R-nya ini yang disebut sebagai jari-jari. Ya. Jari-jari konvergensi, maaf. Nah, turunan deret pangkat, jika diketahui deret pangkat Fz dengan jari-jari konvergensi R, maka F aksen Z itu yaitu dengan cara menurunkan 1 per 1 ini, diperoleh ini, ya, maka akan diperoleh bahwa jumlahnya itu adalah turunan dari ruas kirinya, ya, turunan dari ruas kirinya itu, dan jari-jari konvergensinya tetap, ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa jumlah ini adalah seperti itu. Kemudian kalau
setiap setnya itu kita ganti dengan min set, ya. Jadi hasilnya akan seperti itu ya, set plus set kuadrat min set pangkat 3, hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, dengan mencari turunannya, maka kita bisa melihat bahwa jumlah ini itu akan sama dengan turunan dari ruas kanan. Ya, jadi diperoleh seperti itu. Nah, ini hal yang dasarnya. Saya kira kita cukup belajar untuk pendahuluan, kita pelajari sampai di sini. Terima kasih.